Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Gulat merupakan salah satu olahraga yang tertua di dunia. Berdasarkan yang tercatat, sudah ada sejak 15.300 tahun yang lalu. Artinya, sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Seorang pegulat tangguh biasanya memiliki postur badan yang tinggi besar dan tenaga yang kuat dan memiliki teknik kuncian yang mematikan. Tapi tahukah sobat-sobatku, Rasulullah SAW pernah berdakwah melalui media gulat ini. Bagaimanakah kisahnya? Untuk itu di momen kali ini kita akan mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW melawan Rukanah bin Abu Yazid. Gulat menjadi olahraga yang populer ketika masa kenabian Rasulullah. Ketika itu, banyak pemuda-pemuda Arab yang kuat-kuat dan jago bergulat. Ada satu orang yang bernama Rukanah bin Abu Yazid, yang ketika itu terkenal sebagai orang yang jago gulat dan tak pernah sekalipun ada orang yang bisa mengalahkannya dalam bergulat. Rukanah memiliki postur badan tinggi besar dan kekar. Gerakannya pun lincah dan jago berkuda. Dan Rukanah ini, sobat-sobatku, selain memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, ia juga disegani. Karena salah satu pemimpin Arab ini ketika itu masih menyembah berhala. Dan pada akhir kisahnya, ia wafat dalam keislaman. Rukanah akhirnya menerima dakwah Rasul ketika peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah singkatnya adalah pembebasan kota Mekah. Baiklah, kita mulai saja kisahnya. Suatu hari Nabi SAW sedang berjalan melintasi lembah Idom. Dari kejauhan terlihat Rukanah berlari mendatangi Rasul. Rukanah pun berkata, "Wahai Muhammad, engkau yang mengumpat Tuhan-Tuhan kami, Alata dan Al-Uzza, dan menyuruh untuk mengikuti Tuhanmu yang maha perkasa lagi bijaksana. Maka seandainya saja tak ada hubungan kekerabatan antara aku dan engkau, wahai Muhammad, pastilah aku akan langsung membunuhmu tanpa berkata apapun." Mendengar hal ini, Rasul pun terdiam hanya menatap Rukanah tanpa berkata apapun. Lalu Rukanah melanjutkan perkataannya, "Aku tantang kamu untuk bergulat, wahai Muhammad. Silahkan engkau meminta pertolongan kepada Tuhanmu, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku Lata dan Uzza. Jika engkau bisa mengalahkanku, ambillah 10 kambing ini." Sobat-sobat seimanku, bukan tanpa sebab ia mengatakan hal demikian kepada Rasul. Rukanah pada dasarnya memang membenci Nabi SAW. Berhubung Rukanah ini adalah saudara jauh dari Nabi SAW, makanya tidak terang-terangan Rukanah melawan Rasulullah, melainkan hanya mengajaknya untuk beradu gulat untuk membuatnya malu. Dan Rukanah berpikir, pastilah Muhammad menolak tantanganku ini. Selama ini tidak ada seorang pun di Arab ini yang bisa mengalahkanku. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, seluruh nabi dan rasul dianugerahkan kepada mereka memiliki fisik kekuatan 10 kali lipat manusia pada umumnya. Yang artinya, seorang nabi itu punya tenaga yang sangat besar, walaupun memiliki fisik yang biasa-biasa saja. Nah, setelah Rukanah menantang Rasul, tanpa banyak bicara, Nabi SAW langsung mengiyakan tantangan itu. Lantas keduanya pun mulai berduel. Nabi SAW menyergapnya, lalu membantingkan Rukanah ke tanah. Ternyata, dengan sangat singkat, duel gulat ini dimenangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Rukanah pun kaget akan tenaga dari Nabi SAW ini. Padahal sebelumnya tak ada seorang pun yang berhasil membantingnya ke tanah. Dan karena penasaran akan keahlian Rasul dalam bergulat, akhirnya Rukanah pun menantangnya kembali. "Wahai Muhammad, ayo kita ulang lagi." Di pertandingan keduanya pun tetap dimenangkan oleh Rasulullah. Dan bahkan kali ini lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Dengan sangat tidak sportif, Rukanah tanpa malu meminta kepada Nabi SAW untuk bertanding ketiga kalinya. Namun,
Tetap saja Rukanah dikalahkan untuk ketiga kalinya, dikalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pada akhirnya Rukanah bisa menerima kekalahannya ini. Ia pun mulai menciut mentalnya dan tak lagi menunjukkan kesombongan di hadapan Rasul. Dan Rukanah pun berkata, "Wahai Muhammad, luar biasa engkau, berkali-kali bisa mengalahkanku." Nabi SAW berkata, "Maukah aku tunjukkan hal yang lebih luar biasa dibandingkan ini? Semata-mata agar engkau bertakwa kepada Allah dan mentaatiku." Rukanah menjawab, "Apa itu wahai Muhammad?" Nabi SAW berkata, "Kau lihat pohon yang di sana? Akan kupanggil pohon itu, dan pohon itu akan datang kepadaku." Rukanah pun heran dengan perkataan Rasul ini. Dan dia berkata, "Baiklah, silahkan jika engkau bisa." Nabi SAW kemudian memanggil pohon itu. Maka ketika pohon tersebut melompat dari tanah dan berjalan mendekati Nabi SAW, lalu Nabi SAW berkata kepada pohon ini, "Kembalilah engkau ke tempatmu." Pohon ini pun berjalan kembali ke tempat semulanya dan menancapkan akar-akarnya ke tanah. Rukanah terkejut melihat hal ini. Tapi bodohnya, ia malah pergi ke kaumnya dan berkata, "Wahai anak-anak Abdul Manaf, Muhammad telah menyihir masyarakat. Demi Allah, aku tidak pernah melihat ada penyihir sakti kecuali Muhammad." Padahal di hati kecil Rukanah, ia mengaku bahwa Nabi SAW bukanlah penyihir. Rukanah hanya mengutamakan egonya saja. Peristiwa pohon berjalan ini adalah salah satu mukjizat kecil dari Nabi SAW. Masih ada mukjizat lainnya yang mungkin belum kita ketahui. Kemudian sebagaimana perjanjian di awal tadi, akhirnya Rukanah memberikan 10 ekor kambingnya kepada Nabi SAW. Namun, kambing ini dipulangkan lagi kepada Rukan oleh Nabi SAW. Karena Nabi kita tidak memerlukan hal itu. Nabi SAW hanya berusaha mendakwahi Rukanah untuk bertauhid. Memang metode dakwah dari Nabi SAW itu bervariasi, menyesuaikan dengan orang yang akan didakwahinya. Sobat-sobatku seiman, Nabi SAW bukan hanya berduel dengan Rukanah. Pernah juga ada kisah beberapa tahun setelahnya, Nabi SAW bertanding gulat dengan anak laki-laki dari Rukanah yang bernama Yazid bin Rukanah. Ketika itu, Yazid datang menemui Rasulullah dengan membawa 300 ekor domba. Yazid bin Rukanah berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau mau berduel gulat denganku?" Nabi SAW menjawab, "Apa hadiahnya jika aku mengalahkanmu?" Yazid berkata, "Engkau boleh ambil 100 ekor domba ini jika menang dariku." Kemudian keduanya bergulat, langsung dibanting dan dikunci badannya Yazid oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Yazid kalah dan ia masih penasaran. Ia menantang tanding untuk kedua kalinya. Yazid pun berkata, "Maukah engkau adu gulat sekali lagi?" Rasulullah pun menjawab, "Apa imbalannya?" Yazid pun berkata, "Engkau boleh ambil 100 ekor domba lagi jika aku kalah." Lalu keduanya pun bergulat, dan tetap saja pertandingan kedua dimenangkan Nabi SAW. Dan disebutkan bahwasanya keduanya bergulat sampai 3 kali dan ketiganya dimenangkan oleh Rasulullah. Maka Yazid berkata, "Wahai Rasulullah, sebelumnya tidak ada yang mampu membuat perutku menempel dengan tanah kecuali dirimu. Dan tidak ada pula orang yang paling aku benci selain dirimu. Namun, aku sekarang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah." Akhirnya, Yazid pun memeluk Islam dan Nabi SAW mengembalikan semua domba-dombanya. Itulah kisah gulat Nabi Muhammad SAW melawan Rukanah bin Yazid. Baiklah, semoga kisah ini dapat memberikan kita semua pelajaran dan manfaat. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.